Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu koreksi lain dan ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK adalah adanya kepala eksekutif yang mengawasi perilaku pelaku usaha jasa keuangan dan edukasi pada konsumen. Jadi yang disampaikan Prof. Ari tadi sangat relevan. Jadi perilaku itu harus diawasi. Oleh karena itu OJK dengan amanat Undang-Undang P2SK itu ada kepala eksekutif, namanya udah kepala eksekutif. Jadi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Itu jadi market conduct-nya. Kalau dari kami itu terkait pengawasan prudensial. Ya, dari tempatnya KI yang lain adalah dari market conduct. Nah, ini yang membedakan legalitas pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, di mana pengawasan prudensial dan pengawasan market conduct dilakukan oleh satu institusi yang sama, yaitu OJK. Ya, kalau di negara-negara lain, di UK, di Australia itu antara pengawas prudensial dengan pengawasan market conduct itu institusi yang berbeda. Untuk sektor dana pensiun, nilai investasi tercatat mengalami pertumbuhan 4,83% year on year dengan nilai investasi mencapai 339,13 triliun. Bapak Ibu hadirin sekalian, OJK sekarang melakukan monitoring terhadap investasi dana yang dimiliki oleh perusahaan asuransi dan dana pensiun di pasar modal. Karena salah satu penyebab kegagalan perusahaan asuransi dan penurunan manfaat pensiun adalah karena investasi yang dilakukan di pasar modal itu turun sangat signifikan. Bahkan beberapa perusahaan itu ada yang tidak mampu, sehingga tidak mampu membayar klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Bapak Ibu hadirin sekalian, beberapa kebijakan terbaru yang akan kami lakukan adalah bagaimana memperkuat pengelolaan risiko dan kinerja underwriting pada lini usaha asuransi kredit. Jadi OJK mengidentifikasi selain daripada unit link, itu produk asuransi kredit akan kita review secara signifikan dan kami meminta masukan dari para asosiasi dan pelaku usaha asuransi ya, untuk memberikan masukan terhadap regulasi yang kita lakukan. Penyempurnaan regulasi khususnya menyangkut masalah pertanggungan produk asuransi yang akan kita sharing antara perusahaan asuransi dengan kreditur, dengan banknya. Jadi risikonya tidak 100% ditanggung oleh perusahaan asuransi, tapi kreditur pun juga bertanggung jawab. Bisa itu 30-70 atau nilai yang lain, tapi itu akan kita sharing. Kemudian juga terkait dengan premi yang dibayarkan. Sekarang itu preminya sangat rendah, sementara probability of default daripada kredit itu 2-3%, premi yang diterima 0,7%. Bagaimana bisa sustain? Orang asuransi berpikir jangka pendek, terutama asuransi umum. Mikirnya setahun-setahun. Menerima premi ya di tahun itu. Pertanggungan kreditnya 5 tahun, 10 tahun. Klaim terjadi di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, preminya sudah habis. Dinikmati di tahun pertama. Ini harus dilakukan koreksi secara signifikan. Dan ternyata peraturan terkait asuransi kredit itu masih menggunakan PMK tahun 2009. Sebelum OJK berdiri, masih berlaku sampai sekarang. Nah, itu akan kita koreksi dalam waktu dekat untuk melakukan koreksi terhadap masalah tersebut.
Hal lain yang terjadi permasalahan di industri perasuransian adalah pengelolaan investasi yang tidak berjalan secara prudent. Dalam hal ini, salah satu yang menjadi root causes-nya adalah transaksi pihak terkait. Jadi kita di pengawas asuransi tidak memonitor selama ini tersebut. Kemana perusahaan asuransi itu menginvestasikan dana dari pengumpulan premi yang dikumpulkan itu kemana saja. Sekarang kami monitor dan kami memberlakukan ketentuan pembatasan transaksi kepada pihak terkait. Berapa persen dari ekuitas yang dimiliki itu hanya boleh kepada pihak terkait. Nah sekarang itu terjadi dengan pihak terkait. Jadi kenanya dua kali. Di pasar modal terjadi penurunan nilai investasi, kemudian kenanya dilakukan terhadap pihak terkait. Sehingga itu nilainya bukan hanya rendah, itu tidak bisa dikembalikan. Dan klaim yang dimintakan kepada pemegang polis tidak bisa dibayarkan. Jadi ini juga yang akan kita koreksi lebih lanjut terkait dengan investasi. Dan pengawas OJK, pengawas dari asuransi, itu telah dilengkapi tool di mana secara real time, enggak real time lah, 3 hari 4 hari itu bisa melihat transaksi di pasar modal dari perusahaan asuransi kemana saja transaksinya, counterparty-nya siapa, nilai transaksinya apa, di pasar reguler atau di pasar negosiasi kita bisa lihat sehingga bisa diidentifikasikan supaya itu tidak terjadi. Kemudian kebijakan masalah arahan investasi. Investasi yang diperkenankan berapa persen ke saham, berapa persen ke fixed income, ke reksadana dan sebagainya itu lebih kita atur supaya lebih melindungi daripada konsumen. Bapak Ibu dan sekalian, hal lain juga yang ingin kita sampaikan di sini adalah OJK sedang mereview regulasi terkait dengan permodalan perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi di Indonesia itu modalnya relatif sangat kecil. Untuk asuransi itu hanya asuransi umum atau asuransi jiwa itu hanya 100 miliar. Yang syariah malah cuma 50 miliar. Sementara eksposur risiko untuk membayar klaim itu sangat besar. Itu tidak dibatasi. Jadi kita akan meningkatkan secara terbatas. Kemudian juga kita akan mengatur mengenai klasifikasi perusahaan asuransi. Kalau di perbankan kita mengenal KBMI ya, kelompok usaha berdasarkan modal inti ya, ada 1, 2, 3, 4. Kita juga di asuransi nanti akan mengklasifikasikan perusahaan asuransi mana yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan kegiatan usahanya itu akan tergantung daripada klasifikasi perusahaan asuransi tersebut.